Kode 3. Akulah Wijaya. Ya sudah kalau begitu. Gak jadi deh. Leon merasa kalau hanya 200 juta saja sudah dianggap banyak bagi para pegawai di sana. Itu berarti efisiensi kerja mereka patut dipertanyakan. Toh hari ini Leon ingin melakukan transaksi yang jumlahnya mencapai miliaran. Leon sendiri pun khawatir para pegawai ini akan melakukan kesalahan saking kagetnya melihat jumlah uangnya. Sementara itu Sally yang menganggap dirinya menang pun berkata, buang-buang waktu saja. Iya nih buang-buang waktu. Aku langsung cari Pak Stephen saja deh. Leon tidak tahu siapa nama lengkap Pak Stephen. Toh semuanya sudah diatur oleh Mawar. Mendengar ucapan Leon, Sally pun mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Kamu kira kamu boleh memanggil pasti pun begitu? Kalau begitu langsung panggil Stephen saja gitu. Nggak sopan loh. Seketika itu juga wajah Sally memuram, menunjukkan ekspresinya yang ingin seperti embun yang beku. Satpam, satpam, orang ini bikin keributan, cepat usir dia. Kedua orang satpam pun bergegas menghampiri dan berdiri di depan Leon. Leon hanya menatap mereka berdua sinis. Aura yang dipancarkan Leon begitu mencekam mendominasi orang di hadapannya. Sebagai penerus keluarganya, Leon sudah dilatih bela diri sejak berumur 3 tahun. Saat berumur 7 tahun dia dilemparkan ke sarang serigala dan berebut makanan dengan mereka. Hanya satpam bukan apa-apa baginya. Para satpam itu pun alhasil dibuat gentar oleh aura yang begitu kuat dari Leon. Kenapa bengong kalian? Cepat usir dia, seru Sally sambil menghentakkan kakinya. Kita lihat saja siapa yang berani. Siapa yang berani maju, bakal aku bikin menyesal seumur hidup, seru Leon dengan senyuman menyeringainya. Kedua satpam itu hanya terdiam kaku saking takutnya. Sally pun menjadi semakin kesal hingga wajahnya memerah. Dasar tak berguna, ujar Sally sambil menunjuk kedua satpam tersebut. Kamu jangan nyusahin mereka. Hari ini aku datang bukan untuk cari ribut, bawa aku ke dalam, aku mau ketemu Pak Stephen. Sally pun seketika teringat pagi ini Pak Stephen bilang akan ada satu nasabah VIP yang datang, apakah mungkin yang dimaksud adalah anak muda ini? Setelah dipikir sejenak Sally segera membantah pemikiran itu. Mana mungkin nasabah VIP yang dimaksud adalah tukang antar makanan. Lagi pula selama Sally bekerja di bank, sudah banyak data orang-orang kalangan atas di Jakarta yang dia pegang, tapi dia sama sekali tidak pernah mendengar anak muda ini. Di saat itu juga seorang pria parubaya berpakaian serba branded memasuki bank tersebut. Sally pun segera memberi salam pada orang tersebut. Selamat datang Pak Jeremy. Bila ada urusan mendesak silakan langsung menuju ke loket VIP. Sally sangat ramah terhadap Jeremy itu. Jelas sekali dia bermaksud menjilat. Jeremy sempat melirik sekilas tubuh montok Sally dengan tatapan nafsu dan berkata, Bu Sally, aku ada urusan sama Pak Stephen. Mendengar itu pun Sally mengerti apa yang dimaksud olehnya. Sally sudah berurusan dengan Jeremy selama 3 tahun dan tentu dia tahu Jeremy adalah bos yang kaya raya. Kemungkinan besar dia adalah tamu VIP yang dimaksud oleh Pak Stephen tadi pagi. Pak Jeremy, silakan sebelah sini, Pak Stephen sudah menunggu kedatangan Bapak, ujar Sally sembari mengantar Pak Jeremy ke kantor Pak Stephen. Tiba-tiba Sally teringat dengan Leon. Dia sangat khawatir dan akan membuat onar selagi dia sibuk. Lantas Sally pun bergegas menghampiri Leon dan memberinya peringatan. Kalau kamu masih macam-macam, aku langsung lapor polisi. Setelah itu Sally membalikkan badannya dan kembali menempel ke sisi Jeremy. Sudah seperti perangko yang menempel di surat. Mohon maaf sudah membuat Bapak menunggu. Jeremy pun juga heran dan bertanya, Bu Sally, anak itu ngapain? Gak usah dipeduliin. Dia cuma anak kecil yang bikin onar. Hahaha, rakyat rendahan, ujar Jeremy sambil melayangkan tatapan sinisnya pada Leon. Sally mengantar Jeremy sampai ke kantor Pak Stephen.
dan mengetuk pintu kantornya. "Pak Stefan, tamu Bapak sudah datang." Demi menunjukkan keramahannya pada Jeremy, Sally tidak langsung pergi setelah membuka pintunya. Dia sengaja menampakkan wajahnya di depan Pak Stefan untuk memberi kesan yang baik. Begitu pintunya terbuka, Pak Stefan masih menunjukkan senyumannya, tapi seketika ekspresinya langsung berubah. "Tuan Wijaya mana?" tanya Pak Stefan. "Tuan Wijaya," balas Sally heran. Sementara Sally sedang kebingungan, Jeremy tanpa rasa sungkan sedikit pun masuk ke dalam ruangan. "Wah, Pak Stefan, Bapak memang paling ngerti sama aku. Sampai teh saja sudah disiapin," ujar Jeremy sambil duduk dan hendak menuangkan tehnya. Namun seketika itu juga Pak Stefan menatapnya tajam dan berkata, "Pak Jeremy, urusan besok saja kita omongin lagi ya, hari ini aku lagi ada kerjaan penting. Pak Jeremy pulang saja dulu." Menyadari ada yang aneh dengan Pak Stefan, Jeremy pun meletakkan kembali cangkir teh disertai dengan perasaan kesal. "Oke, besok aku bakal datang lagi," sahut Jeremy dengan nada marah. Meski begitu, Pak Stefan sama sekali tidak merasa berbuat yang tidak pantas. Teh tersebut adalah teh Longjing yang sudah dia siapkan khusus untuk Tuan Wijaya, menggunakan daun teh terbaik dan air yang berasal dari mata air pegunungan. Jika dibandingkan dengan Tuan Wijaya, Jeremy tidak lebih dari batu kerikil di pinggir jalanan. "Pak Stefan, bukannya Pak Jeremy itu tamu VIP yang Bapak maksud?" tanya Sally heran. "Palamu, mana mungkin Tuan Wijaya disamain sama Jeremy? Tolong ya, lain kali mata dipakai yang benar." Seketika itu Leon yang masih menggunakan atribut Gojek datang ke kantor. Sally yang melihat kedatangan Leon pun langsung kesal. Karena barusan dikritik oleh Pak Stefan, kali ini Sally berniat untuk memperbaiki image-nya dengan cara mengusir bocah yang menyebalkan itu. "Kamu kenapa masih ada di sini? Pergi sana. Kamu nggak boleh sembarangan masuk ke kantor Pak Stefan." Leon masih diam tak bergerak di depan pintu dan mengucapkan sesuatu dengan tenang. "Margaku Wijaya." Seolah baru saja disambar petir, Pak Stefan segera datang menyambut. "Tuan Wijaya ya, kamu Pak Stefan ya? Mawar yang nyuruh aku hubungin kamu. Silakan duduk Tuan Wijaya. Aku sudah seduhin teh khusus buat Tuan, silakan dinikmati." Seketika Pak Stefan langsung ramah dan memuji-muji Leon. Pak Stefan tahu betul di dunia ini orang yang berani menyebut nama Mawar belak-belakan hanya ada satu orang, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Leon Wijaya. Kepala Sally seolah dipenuhi dengan kabut, dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi di hadapannya. Seorang pengantar makanan bagaimana mungkin bisa menjadi tamu VIP di bank? Tanpa basa-basi, Pak Stefan pun langsung melayangkan tamparan ke wajah Sally. 3 kali tamparan tersebut sukses merusak foundation di wajah Sally dan membuat pipinya merah kesakitan. "Bego kamu, besok nggak usah datang lagi ya." Tanpa pikir panjang, Pak Stefan membuat pengorbanan kecil. Dia memecat Sally demi menjaga nama baiknya di depan Leon. Pak Stefan mendengar kabar kalau Leon berasal dari keluarga yang super duper kaya dan memiliki kuasa terhadap negara mereka. Sally berhasil disadarkan oleh 3 tamparan barusan. Dia akhirnya mengerti, tidak peduli dengan identitas apa yang anak muda dengan pakaian kurir ini miliki. Yang jelas bukanlah orang yang bisa diusik oleh orang selevel Sally. "Tuan Wijaya, mohon maaf yang barusan. Kita langsung saja. Jadi Non Mawar minta tolong untuk ngasih ini ke Tuan." Seraya berkata, Pak Stefan membuka sebuah brankas. Yang ada di dalam brankas itu bukanlah emas, jam tangan mewah ataupun setumpuk USD, melainkan bersambung.